Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Brenda Tupamahu. Saya adalah seorang mahasiswa keperawatan Universitas Trisakti, Yogyakarta. Oke teman-teman, saat ini saya akan bahas tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat dalam masa pandemi coronavirus. Nah, belakangan ini kasus tentang coronavirus itu semakin hari semakin meningkat. Untuk itu perlu kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Mari sama-sama kita bahas bagaimana sih cara untuk mengatur pola hidup bersih dan sehat dalam menghadapi coronavirus. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir selama 60 detik. Karena di tangan kita ini banyak sekali kuman, bakteri, dan maupun virus. Untuk itu kita harus rutin atau rajin mencuci tangan. Nah, kapan sih waktu yang diperlukan untuk mencuci tangan? Yang pertama, saat tangan kita ini kotor. Kedua, sebelum, selama, dan setelah kita menyajikan makanan. Yang ketiga, tentunya sebelum kita makan, harus yaitu wajib untuk mencuci tangan. Yang keempat, sebelum dan setelah merawat orang sakit. Yang kelima, setelah kita keluar dari toilet. Oke? Yang kedua, kita harus mengurangi tindakan untuk menyentuh area wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Kalau misalnya tangan kita kotor, kemudian kita pegang area mata, hidung, atau mulut, maka kuman, bakteri, maupun virus akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kita akan gampang untuk terkena penyakit. Untuk itu, kalau misalnya mau memegang wajah atau menyentuh wajah, sebelumnya harus mencuci tangan dulu ya. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan kekebalan tubuh kita atau sistem imun tubuh. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Contohnya protein, karbohidrat, atau lemak yang seimbang ya, dan nutrisi-nutrisi lain yang secukupnya. Dan yang kedua, konsumsi air putih yang cukup, minimal itu 2 liter per hari. Dan yang ketiga, kita harus rutin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Dan yang selanjutnya, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Oke? Dan yang keempat, kita harus melakukan etika batuk. Harus tahu ya, kadang diantara orang di luar sana ada yang belum tahu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Nah, jadi etika batuk dan bersin yang benar itu harusnya kita pakai masker. Kalau misalnya masker nggak ada, kita bisa menggunakan tisu. Nah, setelah itu kita harus buang tisu ke tempat sampah, jangan lupa ya. Selain itu, kita bisa menggunakan lengan kita untuk bersin dan batuk. Contohnya hacing seperti itu ya. Yang kelima, kita harus menjaga jarak atau social distancing minimal 1 cm dengan orang lain. Ingat ya, jaga jarak. Tujuannya gini, kalau misalnya kita sedang sakit, batuk atau bersin, sakit batuk dan bersin nih, nah kita tidak menularkan virus, kuman, dan bakteri terhadap orang lain karena kita sedang jaga jarak. Begitupun orang lain terhadap kita. Oke? Yang keenam, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Jangan lupa, ini juga penting. Nah, kalau misalnya kita setelah berpergian dari luar rumah, saat kita pulang, kita harus segera mengganti baju dan mencucinya dengan deterjen. Jangan lupa kita juga harus mandi dengan air yang bersih. Selain itu, kita juga harus mendisinfektan atau membersihkan rumah kita. Nah, kita bisa mendesinfektan atau mendesinfeksi area-area tempat atau benda yang sering kita sentuh. Contohnya gagang pintu, handphone, ataupun kursi. Oke? Yang ketujuh,
kita harus segera menghubungi petugas kesehatan jika kita sedang mengalami sakit atau tanda dan gejala yang mengarah ke coronavirus. Jangan lupa ya, ini penting untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, nah sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya harap kita semua dan Indonesia cepat pulih dari virus corona. Untuk itu mari sama-sama untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari penyakit. Salam sehat, dadah.